Diduga sakit hati seorang pemuda di Pandeglang tega bunuh kekasihnya. Jelang Idul Adha di Gaza, harga daging dan pakaian melambung. Presiden Prabowo berikan tambahan TKD di 3 provinsi Sumatera. Jemaah haji mulai berdatangan di Arafah. Persib Bandung juara Indonesia Super League. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Festi. Apa kabar malam Luar hari ini? biasa. Harus baik ya, Yes. karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Ramadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana diduga akibat korsleting listrik rumah warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat hangus terbakar pada Minggu 24 Mei 2026. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah detik-detik kebakaran rumah warga di Kampung Cimanyal, Desa Girimukti, Kecamatan Singajaya, Garut, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah beserta isinya. Kepulan asap tebal dan api yang membumbung tinggi membuat peristiwa ini menjadi perhatian warga dan viral di media sosial. Peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu malam sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting arus listrik. Material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah berikut barang-barang di dalamnya. Warga yang mengetahui kejadian itu berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas datang ke lokasi. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban, namun kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Ini baru diduga katanya, yaitu si pemilik ini lagi di luar rumah. Nah, sementara kelihatan ada bercak-bercak api katanya, tapi tidak terlalu besar. Yang akhirnya dia sendiri kaget, ternyata api itu terus membesar. Ini kemungkinan dari korsleting listrik, Pak, gitu. Itu dari atas. Dari atas. Dari atas ya. Dari atas, ya. Ini Pak, kondisi rumah berapa tingkat ini Pak? Ini rumah ini 2 tingkat. 2 tingkat. Ya. Pak, kalau untuk barang-barangnya gimana nih Pak? Ini barang yang terbakar selain dari perabotan rumah, baju dan segala macam, ada bahan materialnya, yaitu 2 buah sinso katanya di sini habis terbakar. Terus ada peralatan ini seperti sugu, ini tempat bikin kayu ini, karena dia itu sangat rajin dan katanya dia tukang gitu ya. Pak, kalau dikalkulasikan nih kerugian berapa nih Pak? Ini kerugiannya mencapai sekitar kurang lebih 100 juta. Pasca kebakaran, korban bersama keluarganya sementara waktu mengungsi ke rumah kerabat. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengunjung rutan Salemba diamankan petugas karena berupaya menyelundupkan 15 gram sabu ke warga binaan. Pelaku dan 1 orang warga binaan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Wanita pengunjung rutan Salemba ini diamankan petugas setelah terbukti berupaya menyelundupkan 15 gram sabu ke warga binaan. Pelaku dicurigai dari gerak-geriknya saat akan membesuk rekannya yang ditahan karena kasus narkoba. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan mendapati bungkusan plastik berisi sabu disembunyikan di alat vital pelaku. Pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang yang diduga
narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh pengunjung wanita dengan inisial TMA yang mengunjungi warga binaan kami dengan inisial IPA. Jadi peristiwa itu terjadi diawali dengan kecurigaan petugas pemeriksaan wanita kami, yaitu Ibu Oktavianti, yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari pelaku TMA yang menolak untuk digeledah di area vitalnya dengan menutupi tangannya di area tersebut, yang sehingga Ibu Oktavianti lebih teliti kembali dan meminta yang bersangkutan kooperatif dan melakukan pemeriksaan lebih cermat. Hasilnya dapat dibuktikan ternyata ada barang yang disimpan di alat vital tersebut. Pelaku berinisial TMH serta warga binaan rutan berinisial IPA diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, cegah kejahatan jalanan, petugas kepolisian sektor Jakarta Barat menggelar razia pada Senin 25 Mei 2026. Sejumlah pemotor diamankan petugas karena kedapatan mengantongi obat keras tramadol. Petugas juga membubarkan sekelompok remaja yang tengah berkumpul minum miras. Sejumlah petugas kepolisian menggelar razia di tempat rawan aksi kriminalitas di Jalan Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat. Petugas memberhentikan laju pengendara sepeda motor dan melakukan penggeledahan. Dari dalam kantong pria ini, petugas menemukan selembar obat keras tramadol. Berlanjut di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, petugas menemukan plat nomor tak terpasang di dalam jok motor serta kendaraan yang tak dilengkapi surat kepemilikan. Sejumlah kelompok remaja yang berkumpul minum miras di kawasan Krukut Taman Sari, Jakarta Barat pun tidak luput dari pemeriksaan petugas. Pengawas dan tim pengendali mengecek, memeriksa kegiatan patroli, kemudian kegiatan razia stasioner, serta adanya pos pantau. Kegiatan ini merupakan kegiatan antisipasi, pencegahan adanya pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan, dan kendaraan bermotor, serta adanya peredaran narkoba atau penggunaan narkoba. Juga mengantisipasi adanya tawuran. Razia ini rutin dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 2 WNA asal Austria terjatuh dari jembatan gantung di wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Minggu 24 Mei 2026. Kedua korban bernama Jurgen 55 tahun dan juga Astrid 57 tahun meninggal dunia akibat peristiwa nahas itu. Momen liburan dua turis asal Austria berujung maut. Pelancong asing bernama Jurgen Perjul berusia 55 tahun dan Astrid Perjul berusia 57 tahun tewas terjatuh dari jembatan gantung setinggi 20 meter di kawasan air terjun Cunca Wulang, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kedua korban terjatuh akibat papan kayu pada jembatan gantung menuju lokasi air terjun itu patah. Insiden tragis itu bermula ketika Jurgen dan Astrid berkunjung ke destinasi wisata air terjun Cunca Wulang sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Keduanya jatuh tepat pada bebatuan di bawah jembatan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah Jurgen dan Astrid berhasil dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, Labuan Bajo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kebon Singkong dan Kampung Jaga, Jakarta Timur terlibat tawuran di Jalan Gusti Ngurah Reklender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin 25 Mei 2020. Akibatnya kemacetan panjang terjadi lebih dari 2 km. Petugas kepolisian membubarkan tawuran menggunakan tembakan gas air mata.
Beginilah suasana Jalan Gusti Ngurah Rai Klender, Durensawi, Jakarta Timur pada Senin 25 Mei 2026 pagi. Dua kelompok warga saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan. Pengendara motor dan mobil harus menunggu aksi tawuran ini selesai agar bisa melintas. Kemacetan sepanjang lebih dari 2 km terjadi dari arah Bekasi menuju Cipinang. Setelah lebih dari 1 jam, akhirnya tawuran ini berhasil dibubarkan petugas gabungan Polri dan Satpol PP. Banget, ganggu banget. Saya tidak tegas aja tuh. Iya, enggak setiap hari sih, maksudnya jarang-jarang. Cuman kan kayak gini kan macet dan rugi kan. Ya. Ya mudah-mudahan semua tidak tegas lah, jadi kita kerja tuh udah terganggu gitu. Terkait tawuran yang terjadi di sini, nggak udah jalan, bagaimana? Terganggu loh Pak. Orang mau kerja. Kalau tiap hari nggak sih? Iya. Ya? Hampir tiap hari Pak. Warga resah dan berharap petugas selalu berjaga di lokasi ini agar tawuran tidak kembali terjadi di sepanjang pagi hari. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pedagang ayam mengamuk dan membacok 2 orang pegawai sesama penjual ayam di Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 23 Mei 2026 pagi. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk dan dipicu persaingan usaha. Insiden berdarah ini terjadi di Pasar Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat pelaku berinisial S datang ke lapak korban dengan alibi membeli ceker ayam seharga Rp5.000. Namun, usai dilayani, pelaku yang diduga dalam pengaruh minuman beralkohol tiba-tiba berkata kasar dan memukul topi salah satu pegawai. 10 menit kemudian pelaku kembali datang sambil membawa senjata tajam jenis pisau dan langsung menyerang 2 pegawai lapak ayam sekaligus. Akibat serangan brutal tersebut, korban berinisial FZZ mengalami luka bacok di lengan kanan. Sementara korban lain berinisial YM mengalami luka gores di kaki kiri akibat lemparan pisau. Tak hanya melakukan penyerangan fisik, pelaku juga mengacak-ngacak meja dagangan, merusak produk ayam potong di lokasi, serta melontarkan ancaman bahwa dirinya tidak takut jika harus dihukum penjara. Menurut keterangan saksi mata dan pengurus lingkungan setempat, aksi nekat ini diduga kuat dipicu oleh kecemburuan sosial dan persaingan harga. Pelaku diduga merasa omset penjualannya turun drastis sejak lapak korban beroperasi di area yang berdekatan. Usai menerima laporan warga, unit Reskrim Polsek Kedung Kandang bersama Polresta Malang Kota bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di kawasan Lesan Puro setelah sempat mencoba melarikan diri. Kini korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku beserta barang bukti pisau utama telah diamankan di Mapolsek Kedung Kandung untuk jalani proses hukum dan dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, teka-teki penemuan jasad wanita membusuk berlumur oli yang tergantung di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten, akhirnya berhasil diungkap Satreskrim Polresta Serang Kota. Petugas menangkap seorang pria paruh baya yang merupakan kekasih gelap korban. Pelaku membunuh dengan cara mencekik leher korban usai terlibat cekcok. Aksi keji pria berinisial AS alias Solihin warga Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten akhirnya terbongkar. Pria berusia 50 tahun ini ditangkap tim Jatan Ras Polresta Serang Kota usai membunuh kekasih gelapnya berinisial BB. Kasus ini bermula dari penemuan jasad korban yang sudah membusuk selama hampir 1 minggu di kebun warga. Dari hasil penyelidikan mendalam, korban diketahui telah dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak 11 Mei 2026. Motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati dan kesal. Pelaku dan korban terlibat cekcok mulut lantaran pelaku enggan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh korban. Emosi yang memuncak membuat AS nekat mencekik leher korban selama 5 menit hingga lemas dan tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti bunuh diri dengan cara menggantung jasad korban menggunakan tali tambang di dahan pohon. Tak hanya itu, pelaku juga menggasak telepon genggam korban untuk diberikan kepada anaknya. Mengetahui dirinya diincar polisi, pelaku sempat melarikan diri ke Jakarta untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Namun baru 2 hari bekerja, pelaku berhasil diendus dan dibekuk petugas tanpa perlawanan. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, sekira pukul 17.00, kita mendapatkan informasi terkait adanya penemuan seorang wanita di
kebun lingkungan Akel Pudak di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Dan dari hasil tersebut, kemudian kita melakukan cek TKP dan olah TKP. Kemudian setelah itu kita membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan luar dan otopsi. Dari hasil keterangan dari pihak forensik bahwa korban ini terdapat luka-luka. Yang pertama di atas alis, kemudian di pipi dan di lengan. Dengan adanya hasil tersebut bahwa mengindikasikan bahwa terdapat kejanggalan bahwa korban ini melakukan gantung diri ataupun bunuh diri. Dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian kita mencari informasi apa saja sih barang yang hilang. Kemudian kita lakukan pendalaman kembali dan melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan alat bukti yang lain dan mengarah kepada satu orang pelaku. Di Pamulang, Tangerang Selatan, kita berhasil menangkap dan mengamankan satu orang pelaku berinisial AS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Serang Kota. Pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Warga Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam sebuah rumah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tim Inafis Polres Pandeglang, korban berinisial Devi diduga kuat tewas dibunuh oleh pacarnya sendiri. Kampung Kadu Jangkung, Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang mendadak gempar. Sesosok mayat perempuan ditemukan sudah tak bernyawa di dalam rumah kekasihnya. Korban diketahui berinisial Devi, warga Kecamatan Saketi. Korban sebelumnya datang berkunjung ke rumah terduga pelaku berinisial Oka yang merupakan pacar korban. Menurut keterangan paman terduga pelaku, korban memang kerap datang berkunjung meski sudah sering dilarang oleh pihak keluarga. Sebelum kejadian naas tersebut, terduga pelaku diduga sakit hati akibat perkataan korban, hingga akhirnya gelap mata menghabisi nyawa kekasihnya di dalam rumah. Gitu kalau kesini, udah cuma gitu aja. Statusnya pacaran? Pacaran, emang udah lama dari SMA. Berarti udah sering kesini ya? Sering saya larang itu juga sering. Tapi nggak dihirauin sama mereka berdua itu. Maksudnya dilarang itu? Dilarang datang kemari gitu, biar nggak ketemuan di rumah sini nginep gitu nggak. Boleh, bisa juga. Emang suka nginep? Iya. Berarti sering dilarang ya Pak ya? Sering, saya larang sering. Saya kan sebagai buahnya, orang tuanya. Cuma saya tinggalnya di belakang. Tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP intensif. Petugas menemukan sejumlah barang bukti milik korban, serta luka lecet di bagian leher korban yang memperkuat dugaan jika korban tewas akibat dicekik. Sementara ya, adanya di dalam tubuh korban keluar seperti buih ya, buih kecil. Kalau untuk sementara sih dugaannya karena tanda-tanda asfiksia. Kemungkinan korban jadi cekik. Diperkirakan sudah meninggal berapa jam? Kalau menurut informasi sih kemungkinan sekitaran isa ya, atau sekitaran jam 7 atau jam 8 malam. Jadi lebih dari 12 jam lah. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang untuk jalani proses otopsi. Sementara kasus pembunuhan ini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, festival sepeda Moskow diikuti 77.000 peserta. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, puluhan jurnalis asing mengunjungi lokasi serangan di Staroselsk setelah Rusia menuduh Ukraina melancarkan serangan drone mematikan yang menewaskan dan melukai puluhan orang.
Rekaman video memperlihatkan para jurnalis internasional mendokumentasikan kondisi bangunan yang hancur parah akibat serangan. Aparat kepolisian dan personel militer terlihat berjaga di sekitar lokasi kejadian. Seorang reporter dari televisi Tiongkok Phoenix TV menyebut kondisi di lokasi sangat mengerikan. Ia mengatakan sejumlah korban yang terdampak merupakan anak-anak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan lebih dari 50 jurnalis internasional diundang untuk meninjau langsung lokasi serangan. Menurut otoritas Rusia, serangan tersebut menyebabkan 21 orang tewas dan 42 lainnya luka-luka. Pihak berwenang juga menyebut operasi pencarian korban telah selesai dilakukan. Presiden Vladimir Putin juga menyebut serangan itu sebagai tindakan teroris. Ia menegaskan serangan tidak mungkin terjadi secara tidak sengaja. Rusia mengklaim serangan dilakukan dalam 3 gelombang dengan menggunakan total 48 drone yang menargetkan lokasi yang sama. Di sisi lain, staf umum militer Ukraina menyatakan target serangan adalah fasilitas militer termasuk pusat teknologi drone di Starobilsk. Kasus ini juga kini diselidiki oleh Komite Investigasi Rusia dengan menggunakan pasal terorisme. Insiden tersebut semakin menambah ketegangan diplomatik antara Rusia dan juga Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Idul Adha tahun ini terasa sangat berbeda bagi warga Palestina. Pasalnya mereka terpaksa merayakannya tanpa ada baju baru, bahkan tak bisa membeli daging, lantaran harga kebutuhan pokok yang meroket. Beginilah situasi di pasar dalam lingkungan Arimal, pusat kota Gaza. Sejumlah warga tampak berjalan-jalan di tengah kios dan tenda darurat yang didirikan di antara bangunan-bangunan yang rusak. Warga Palestina terpaksa merayakan Idul Adha tahun ini di tengah runtuhan bangunan tersebut. Masyarakat kini hanya mampu membeli barang-barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya. Salah satu warga pun mengaku harga daging telah mengalami kenaikan yang tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyulitkan banyak keluarga untuk merayakan Idul Adha dengan cara yang biasa dilakukan. Pasar yang biasanya ramai beberapa pekan sebelum Hari Raya Idul Adha kini tampak sepi pembeli. Kondisi ini diakibatkan adanya agresi militer Zionis Israel yang terus berlangsung serta blokade yang semakin ketat. Warga pun memilih memenuhi kebutuhan dasar daripada membeli pakaian baru untuk anak-anaknya. Kini pakaian Idul Adha bukan lagi prioritas, namun warga Palestina hanya dapat membeli makanan dan air untuk sehari-hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Suasana Idul Adha di Gaza tahun ini jauh dari kemeriahan. Warga Palestina merayakan Hari Raya di tengah krisis berkepanjangan, kelangkaan bahan pokok, dan puing-puing kehancuran akibat perang. Rekaman video dari kawasan Al-Rimal, Gaza City memperlihatkan warga berjalan di antara tenda dan lapak darurat yang berdiri di tengah bangunan rusak. Para pedagang menjual pakaian dan kebutuhan dasar di toko sementara menjelang perayaan Idul Adha. Seorang warga bernama Ismail Jada mengatakan harga daging meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya harga daging yang dulunya sekitar 30 shekel kini melonjak hingga 350 shekel per kilogram. Ia menyebut kondisi tersebut membuat banyak keluarga tidak mampu merayakan Idul Adha seperti biasanya. Bahkan pasokan daging di Gaza disebut hampir tidak tersedia. Warga lain, Nasma Al-Syair, mengaku tetap berusaha membahagiakan anak-anaknya dengan barang sederhana yang masih bisa didapatkan. Meski daya beli masyarakat terus menurun akibat krisis yang berkepanjangan. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan warga akan kembali merayakan Idul Adha tanpa hewan kurban untuk tahun ketiga berturut-turut. Kondisi ini disebut akibat pembatasan dan larangan masuknya ternak ke wilayah Gaza. Sebelum perang, Gaza biasanya mendatangkan puluhan ribu sapi dan domba setiap musim Idul Adha. Namun konflik berkepanjangan membuat pasokan tersebut putus dan kondisi ekonomi warga semakin memburuk. Perang di Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan penyanderaan. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Hingga kini puluhan ribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya terluka akibat konflik tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim juga terus melanda negara bagian Uttar Pradesh, India. Suhu yang menembus hampir 50 derajat Celcius memicu lonjakan kasus heat stroke, dehidrasi dan juga demam tinggi hingga membuat rumah sakit dipenuhi oleh pasien.
Rumah sakit distrik Banda di Uttar Pradesh dipenuhi pasien yang mengalami gangguan akibat cuaca panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan tempat tidur pasien hampir seluruhnya terisi saat suhu di wilayah itu mencapai 48,2 derajat Celcius. Dr. Vinet Sachan menyebut bahwa setiap hari lebih dari 1.000 pasien datang ke unit rawat jalan, sementara hampir 100 pasien masuk melalui unit gawat darurat. Mayoritas mengeluhkan demam, pusing, dan juga kelemahan akibat paparan panas berlebih. Pihak rumah sakit memberikan cairan infus dan juga perawatan intensif bagi pasien dengan kondisi parah, sedangkan pasien dengan gejala ringan diberikan obat dan larutan ORS, serta diminta menghindari aktivitas di bawah terik matahari. Warga menilai meningkatnya suhu dipengaruhi polusi dan juga berkurangnya pohon akibat deforestasi. Mereka menyebut panas kali ini terasa lebih parah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di luar rumah sakit, warga terlihat menutup wajah mereka untuk menghindari paparan panas. Sebagian lain berkumpul di tempat penjualan minuman untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan status siaga merah untuk sejumlah distrik di Uttar Pradesh. Gelombang panas diperkirakan masih berlangsung hingga 10 hari ke depan. Sejumlah wilayah mencatatkan suhu ekstrim termasuk Prayagraj yang juga mencapai 46 derajat Celcius, serta Jhansi dan Orai dengan suhu 45 derajat Celcius. Otoritas setempat mulai membatasi aktivitas komersial dan juga menutup sekolah dalam kondisi darurat demi melindungi warga dari dampak panas ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Chongqing, Tiongkok memicu banjir besar yang menelan korban jiwa. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya hilang saat banjir merendam permukiman jalanan hingga kawasan kampus universitas. Rekaman video dari distrik Yongchuan memperlihatkan petugas darurat dan juga warga berupaya membersihkan jalanan yang dipenuhi lumpur akibat banjir. Bulldozer diterjunkan untuk membuka akses di sepanjang Guangchai Avenue yang juga terendam air. Sejumlah warga terlihat berjalan menembus genangan sementara banyak kawasan permukiman masih dipenuhi air. Seorang mahasiswa mengatakan hujan lebat mulai turun sejak malam hari dan juga menyebabkan listrik serta pasokan air di kampus terputus. Sinyal telepon seluler juga dilaporkan terganggu. Ia menyebut banjir merendam sejumlah gedung kampus termasuk lantai dasar gedung asrama yang sepenuhnya tergenang air. Warga berharap kondisi segera normal karena akses transportasi dan juga aktivitas harian menjadi sangat terganggu pasca banjir. Otoritas setempat mencatat distrik Yongchuan diguyur curah hujan hingga 296,6 mm dalam waktu 2 jam. Kondisi ini tentunya memicu banjir bandang di 22 sungai dan memaksa pemerintah mengaktifkan status darurat banjir level 1, tingkat tertinggi di Tiongkok. Pemerintah pusat di Beijing kemudian mengaktifkan respon bencana nasional level 4 dan tim penanganan darurat dikirim ke lokasi bersama bantuan dana sebesar 20 juta yuan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pemulihan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis Timur Tengah yang juga memicu lonjakan harga energi global kini mulai menghantam salah satu simbol budaya Jepang, yaitu pemandian umum ataupun sento, dan kenaikan biaya bahan bakar membuat banyak usaha pemandian tradisional terancam gulung tikar. Di kota Takasaki, Jepang, pemilik pemandian umum Asakusayo, Akiyoshi Saito, kini harus berjuang menjaga usaha keluarganya yang sudah berdiri lebih dari 1 abad. Saito mengatakan biaya bahan bakar untuk memanaskan air meningkat hingga 50%. Dari sekitar 300.000 yen per bulan, kini membengkak menjadi 450.000 yen atau setara hampir 3.000 dolar Amerika. Menurutnya, kondisi tersebut membuat usahanya terancam merugi dan bisa berakhir tutup jika krisis energi berlangsung dalam waktu lama. Rekaman video menunjukkan Saito menyalakan pemanas untuk mendidihkan air bagi para pengunjung. Untuk menjaga suhu air, pemandian ini menghabiskan sekitar 120 liter minyak berat per hari saat musim dingin dan 70 liter saat musim panas. Saito berharap harga energi dapat kembali stabil agar usaha pemandian tradisional seperti miliknya masih bisa bertahan. Jepang sendiri sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Sekitar 95% impor minyak mentah dan 11% gas alam cair Jepang berasal dari kawasan tersebut. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi minyak dan gas dunia membuat harga energi terus melonjak. Ketegangan memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Untuk menekan dampak krisis, pemerintah Jepang telah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pelepasan cadangan minyak, subsidi bahan bakar, hingga pencarian sumber energi alternatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Tiongkok kembali meluncurkan misi berawak keluar angkasa melalui Shenzhou 23. 3 astronot diberangkatkan menuju stasiun luar angkasa Tiangong di tengah ambisi Beijing memperluas program antariksanya. Roket Long March 2 FY-23 diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Jiuquan pada Minggu malam waktu setempat. Roket ini membawa wahana Shenzhou 23 beserta 3 astronot menuju stasiun luar angkasa Tiangong. Otoritas pusat peluncuran menyatakan misi berjalan sukses dan pesawat beroperasi normal sesuai orbit yang ditentukan. Rekaman video memperlihatkan ratusan warga mengibarkan bendera Tiongkok dan juga memberikan dukungan kepada para astronot dalam acara pelepasan khusus. 3 astronot yang juga terlibat dalam misi ini yaitu Zhang Ziyuan, Lai Ka-ying, dan juga Komandan Mizu Yangzu. Lai Ka-ying menjadi perhatian khusus karena merupakan astronot pertama asal Hong Kong yang ikut dalam program antariksa Tiongkok. Sebelum menjadi astronot, ia diketahui pernah bertugas sebagai petugas kepolisian. Selama misi berlangsung, kru akan melakukan berbagai penelitian di bidang ilmu kehidupan, material, fisika, fluida, dan juga kedokteran. Salah satu eksperimen utama dalam misi ini adalah penelitian tentang dampak gravitasi rendah terhadap tubuh manusia, dengan menempatkan salah satu astronot selama 1 tahun penuh di luar angkasa. Tiongkok terus mempercepat pengembangan program antariksanya. Beijing menargetkan pendaratan manusia di bulan sebelum tahun 2030, serta pembangunan pangkalan bulan permanen bersama Rusia pada 2035. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, setelah 4 tahun dilanda kekeringan parah, rawa Hawizen di Irak akhirnya kembali dipenuhi air. Kawasan yang dulunya retak dan gersang kini perlahan hidup kembali. Tentunya membawa harapan baru bagi warga yang selama ini berjuang bertahan hidup. Pemandangan menakjubkan terlihat di rawa Hawize, Irak Selatan. Rekaman udara memperlihatkan hamparan rawa yang kembali dipenuhi air setelah bertahun-tahun mengalami kekeringan terburuk sejak pencatatan dimulai pada 1933. Di bawah permukaan air, bekas rekatan tanah yang mengering masih terlihat jelas, menjadi saksi bisu kerasnya krisis air yang sempat melumpuhkan kehidupan masyarakat setempat. Kini, perahu-perahu kembali berlayar di antara aliran rawa, sementara ternak terlihat merumput di hamparan hijau yang perlahan pulih. Bagi warga, kembalinya air Hawize bukan sekedar perubahan alam, melainkan harapan untuk memulai hidup baru. Seorang warga bernama Kazim Kaset menyebut masa kekeringan sebagai periode paling sulit dalam hidup mereka. Selama bertahun-tahun, ikan yang menjadi sumber penghasilan utama menghilang, sementara ternak mulai mati dan banyak keluarga terpaksa menjual hewan peliharaan demi bertahan hidup. Aktivis lingkungan Ra'ad Saleh mengatakan, pulihnya rawa Hawize dipicu meningkatnya curah hujan di berbagai wilayah Irak, terutama di kawasan selatan. Namun ia juga mengkritik pemerintah karena dinilai belum memiliki strategi jangka panjang untuk menghadapi krisis air dan perubahan iklim. Menurutnya, masyarakat di kawasan rawa menjadi kelompok yang paling terdampak, mulai dari rusaknya ekosistem alami hingga perpindahan penduduk akibat kekeringan berkepanjangan. Pemerintah daerah Maisan menyebut, kembalinya air ke rawa telah memicu kebangkitan ekonomi dan lingkungan di kawasan tersebut. Aktivitas perikanan mulai bergerak kembali, sementara kehidupan warga perlahan pulih. Rawa di Irak Selatan sendiri telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2016. UNESCO menyebut kawasan ini sebagai salah satu bentang alam paling kaya keanekaragaman hayati dan simbol peradaban Mesopotamia kuno. Dari rawa yang sempat nyaris mati, Hawize kini kembali mengalirkan harapan bagi ribuan warga Irak Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puluhan ribu warga memadati jalanan Moskow, Rusia dalam festival sepeda musim semi yang digelar meriah pada Minggu waktu setempat. Acara ini diklaim menjadi festival bersepeda terbesar di Rusia dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 77.000 orang. Rekaman video memperlihatkan ribuan peserta mengayuh sepeda menyusuri jalan Garden Ring yang ditutup khusus untuk acara tersebut. Suasana meriah terlihat di sepanjang rute dengan peserta mengenakan beragam kostum unik. Sejumlah peserta bahkan membawa hewan peliharaan mereka untuk ikut bersepeda bersama. Wakil Wali Kota Moskow untuk bidang transportasi dan industri, Maxim Liksutov, menyebut peserta datang dari berbagai kota di Rusia, termasuk St. Petersburg, Nizhny Novgorod hingga Tula. Salah satu peserta, Marat Nesipov, menarik perhatian dengan kostum yang terinspirasi dari karakter game Jepang Mario. Ia mengaku karakter tersebut memiliki kenangan khusus dari masa kecilnya. Peserta lain, Evgenia Savchenko, ikut bersepeda bersama anjing peliharaannya jenis Pomeranian. Ia mengatakan hewan peliharaannya selalu menemani dalam berbagai aktivitas. Dalam festival ini, para peserta menempuh jarak sekitar 16 km, dimulai dari Jalan Akademika Sakharova. Panitia menyebut,
Perwakilan Buku Rekor Rusia telah mengakui acara ini sebagai festival bersepeda terbesar di negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SpaceX kembali melakukan uji terbang roket Starship generasi terbaru dari Texas, Amerika Serikat. Meski misi berakhir dengan ledakan saat mendarat di Samudra Hindia, perusahaan menyebut uji coba tetap memberikan hasil penting bagi pengembangan program antariksa masa depan. Rekaman video memperlihatkan roket Starship lepas landas dari fasilitas Starbase milik SpaceX di Texas pada Jumat waktu setempat. Roket kemudian melakukan penerbangan uji sebelum akhirnya jatuh dan meledak saat menyentuh perairan Samudra Hindia. Misi ini merupakan uji terbang ke-12 Starship dan menjadi penerbangan pertama untuk varian terbaru Starship V3 atau Block 3. Pelaburan ini juga menandai penggunaan landasan orbital baru di Starbase serta uji pertama untuk kapal Starship dan booster Super Heavy versi terbaru. Dalam misi tersebut, Starship membawa 22 simulator satelit Starlink dan satelit uji coba yang dijadwalkan dilepaskan di tengah penerbangan. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, pesawat masih berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali di laut. Sementara booster Super Heavy jatuh terpisah di Teluk Meksiko sekitar 6 menit setelah lepas landas. SpaceX menyebutkan Starship V3 dirancang untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dalam misi NASA ke bulan di masa depan. Hingga saat ini, SpaceX dikabarkan telah menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar Amerika untuk mengembangkan Starship sebagai wahana antariksa yang dapat digunakan kembali. Sebelum peluncuran ini, upaya uji coba pada hari sebelumnya sempat dibatalkan menjelang hitung mundur akhir akibat masalah teknis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menkyu Purbaya pastikan ekonomi RI tak seperti 1998. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini telah memberikan tambahan transfer keuangan daerah kepada 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera. Tambahan transfer keuangan daerah atau TKD tersebut diperuntukkan untuk pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi di 3 provinsi. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan transfer keuangan daerah atau TKD di 3 provinsi yang terdampak pasca bencana Sumatera. 3 provinsi tersebut mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito mengatakan untuk wilayah Sumatera Utara diberikan TKD sebesar 6 triliun, sedangkan Sumatera Barat 2,3 triliun, serta 1,2 triliun untuk Provinsi Aceh. Dirinya menegaskan transfer keuangan daerah yang diberikan dalam rangka untuk pemulihan. Ya, saya lupa menambahkan, Bapak Presiden pada bulan Januari juga sudah menyetujui tambahan TKD transfer keuangan daerah kepada daerah-daerah 3 provinsi ini, kabupaten kota, yang totalnya sebanyak 10,6 triliun. Ya. 1,6 triliun itu adalah di Aceh, 6 triliun lebih ada di Sumatera Utara, dan 2, triliun lebih ada untuk Sumatera Barat. Nah, ini yang kami kawal juga dari Satgas pemerintah, kawal agar 10,6 triliun ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk penanganan wilayah masing-masing. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Program uji tera dan tera ulang stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU resmi diluncurkan di kantor pusat Kementerian Perdagangan. Peluncuran ini juga dilakukan guna menjamin tingkat akurasi pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik. Program ini dilakukan untuk memastikan pengukuran listrik pada SPKLU akurat sehingga jumlah daya yang jual diterima atau KWH sesuai dengan pembayaran yang dilakukan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan jika peluncuran tera SPKLU ini menjadi langkah pertama dalam membangun standar perlindungan konsumen di tengah kondisi berkembangnya kendaraan listrik di Indonesia.
Jumlah SPKLU di Indonesia saat ini telah mencapai 5.000 unit dan pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 9.000 unit di tahun ini dan pemerintah akan menjamin setiap SPKLU yang beroperasi telah melalui proses TERA sehingga konsumen memperoleh kepastian dan juga perlindungan. Atau pengguna dari alat ini tidak dirugikan. Artinya masyarakat kan mungkin masih baru ya dengan alat ini. Jadi ketika dia mengisi daya listriknya, maka yang didapatkan adalah sesuai dengan yang dibayarkan. Ya, jadi ini salah satu membangun ekosistem di SPKLU itu. Jadi mobil listrik akan semakin banyak. Ketika SPKLU semakin banyak, SPKLU di TERA, maka kita harapkan masyarakat semakin banyak untuk menggunakan kendaraan listrik. Budi berharap langkah TERA dan juga TERA ulang SPKLU ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan listrik sekaligus mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Asosiasi Industri memberikan respon positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia setelah pemerintah mensosialisasikan terkait dengan pembentukan badan tersebut. Menko Perekonomian Erlangga mengungkapkan Asosiasi Industri memberikan respon positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia setelah pemerintah mensosialisasikan terkait pembentukan badan tersebut. Erlangga saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan asosiasi memahami pembentukan DSI dan tengah mempersiapkan implementasinya. Lebih lanjut, Erlangga menyampaikan asosiasi juga memberikan masukan terkait dengan pentingnya transparansi serta kejelasan dari pembentukan maupun struktur dari badan baru tersebut. Mengenai penunjukan Luke Thomas Mahoni sebagai pimpinan DSI, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Rosani mengungkapkan dengan mempertimbangkan pengalaman Thomas di PT Vale Indonesia Tbk dan sudah lama di dunia perdagangan. Thomas dinilai mumpuni untuk memimpin PT DSI. Diketahui Luke bukan sosok baru di lingkungan pertambangan Indonesia dan Danantara. Sebelumnya dia menjabat sebagai SVP Business Performance and Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Kemarin sudah disosialisasikan. Ya. Responnya gimana Pak para asosiasi? Responsnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi. Ada masukan nggak dari mereka Pak? Dari asosiasi itu? Yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru. Untuk DSI ini Pak, kira-kira persiapannya sudah sejauh mana Pak, dan nanti kira-kira akan berkantor di mana Pak? Nah itu di Danantara kan kantornya besar. Berarti kan di dalam Danantara Pak? Ya nanti kita lihat. Dari Jakarta, Dio Balol, Simpo TV melaporkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Universitas Gadjah Mada menandatangani nota kesepahaman terkait pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat bersama Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia pada Minggu pagi. Dalam sambutannya, Wamenpora Taufik Hidayat menyatakan sinergi antara Kemenpora dan UGM diharapkan menjadi landasan bagi lahirnya program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi dunia kepemudaan dan keolahragaan Indonesia. Taufik juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor UGM dan seluruh jajaran universitas atas komitmen mereka dalam mendukung pembangunan olahraga dan kepemudaan nasional. Menurutnya, pembangunan olahraga dan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Sementara itu, Rektor UGM Profesor Ova Emilia menyebut penandatanganan MOU ini merupakan kelanjutan kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2014. Menurutnya, kerjasama ini menjadi langkah baru untuk mendorong masa depan olahraga Indonesia yang lebih maju. Saya percaya sinergi antara Kemenpora dan UGM dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah dan perguruan tinggi bekerja sama membangun ekosistem kepemudaan dan olahraga yang modern, inovatif, dan berdaya saing global. Semoga nota kesepahaman ini menjadi landasan lahirnya program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi insan kepemudaan dan olahraga Indonesia,
serta memperkuat langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045. UGM sendiri diketahui memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga, termasuk cabang-cabang olahraga nomor Olimpiade. Turut hadir dalam acara tersebut PLT Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Suyadi Pawiro, serta Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kemenpora Andri Manuela Ginting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menerima ekonom senior di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia mengaku banyak mendapat masukan tentang pengendalian ekonomi di masa krisis. Menko RI Purbaya Yudisadewa mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima ekonom senior di Istana Kepresidenan Jakarta. Purbaya mengatakan, sejumlah tokoh senior itu berasal dari mantan Gubernur Bank Indonesia hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Purbaya mengaku telah mencatat berbagai masukan tersebut dan akan mempelajarinya. Purbaya menegaskan, tidak ada kekhawatiran ekonomi Indonesia masuk dalam fase krisis imbas nilai tukar rupiah yang melemah. Pasalnya, berdasarkan berbagai masukan yang ia terima, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih sangat baik. Pas cetak, ya dia sharing pengetahuan gimana waktu melakukan itu waktu ada krisis 2007-2008 dan sebelumnya kita pelajari masukan dari mereka apa. Yang sudah catat saya dapatkan mempelajari, kita pelajari. Ini Pak. Berarti ada kekhawatiran akan kembali seperti atau tidak? Karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya benar-benar kita amat baik. Kalau dibanding yang 1998 kan dia itu dari 2000 melompat ke sekian terlipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonominya bagus sekali. Mereka juga bilang mungkin persepsi orang yang membuat tekanan tukar. Kalau kita lihat sih sekarang kan bertubi-tubi kita MSCI itu lembaga pemerintah itu Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk terus membina warga transmigrasi, termasuk para petani karet yang berada di kawasan transmigrasi. Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan juga pendapatan petani karet. Maraknya alih fungsi lahan di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit disebut terjadi karena pengaruh faktor ekonomi. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga menegaskan, pemerintah akan tetap hadir dan memberikan pembinaan kepada warga transmigrasi, khususnya petani karet. Pembinaan akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi, yang mengamanatkan pemerintah untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi. Dukungan pembinaan ini juga akan terus dilakukan selama tidak berkaitan dengan konflik lahan dan kepemilikan lahan masyarakat telah memiliki status hukum yang jelas. Ya, kalau kemudian itu tidak berkaitan dengan konflik lahan dan misalnya itu sudah menjadi SHM dan itu menjadi tanggung jawab pribadi. Intinya bahwa Kementerian Transmigrasi akan bertanggung jawab untuk membantu membina warga trans, baik itu di satuan pemukiman maupun yang ada di desa atau wilayah setempat yang ada di kawasan transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Nomor 9 tentang transmigrasi. Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera DPR menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat tersebut beragendakan membahas perkembangan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera DPR menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat koordinasi ini membahas perkembangan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Dasko mengatakan dalam rapat itu pemerintah menyetujui anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 101 triliun selama 3 tahun.
Adapun rapat pemulihan pasca bencana dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator PMK Pratikno, hingga Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Baik teman-teman media sekalian yang saya hormati, bahwa barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas Pasca Bencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Satgas Pemulihan Rekonstruksi dari bencana Sumatera dari pihak pemerintah, dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu tentunya secara teknis hal-hal yang akan dilakukan kemudian akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai oleh Pak Tito Karnavian. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 3 Gunung Putri Kabupaten Bogor menggelar pengecekan kelayakan menu hingga perlengkapan alat memasak guna menjamin keamanan program makan bergizi gratis saat dihidangkan kepada penerima manfaat. Kegiatan ini dilakukan saat peresmian SPPG Gunung Putri 3, Yayasan Misanudin. Usai dilakukan peresmian dengan pemotongan pita, jajaran pengawas dapur bersama TNI Polri serta pejabat pemerintah setempat melakukan peninjauan hingga area penyimpanan alat untuk memasak menu makanan bergizi. Ketua Yayasan Misanudin, Anton Sukoyo, menyampaikan bahwa diresmikannya SPPG 3 Gunung Putri di wilayah ini sebagai bentuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan pemenuhan gizi di setiap daerah dan wilayah terpencil. Pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 1.300 porsi menu MBG untuk 5 sekolah, dengan memperkerjakan sedikitnya 50 orang relawan dari wilayah sekitar. Nantinya, SPPG Gunung Putri 3 akan mendistribusikan sebanyak 2.800 porsi menu MBG, yakni 2.300 porsi untuk siswa sekolah, dan 500 porsi untuk kategori B3, yaitu balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Produktif dan aktif sampai program itu terlaksana dengan manfaat yang sangat baik. Ada beberapa penerima manfaat. Sekarang manfaat kita 2.300 untuk pemerataan. Maksimal 3.000 sekarang. Saat ini kita di angka 2.300, tapi untuk awal kita 1.000 manfaat. Itu sudah sempat termasukkan 3B, Pak? Belum yang 3B. 3B nanti semua masuk. Kalau menurut keseluruhan dari kepala SPPG dan kita semua itu 2.800. Tapi untuk saat ini kita untuk running hari ini kita hanya 1.300. Saat ini 1.300. Untuk berapa sekolah, Pak? Untuk 5 sekolah, SD sama PAUD. SD 4, PAUD. Sementara itu, perwakilan Kecamatan Gunung Putri, Hamzah, menyampaikan pihaknya hadir dalam peresmian SPPG ini, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kesiapan hingga pendistribusian menu MBG. Ya pasti pengawasannya kami kerjasama dengan Polres, Koramil juga, dari Binwil, Pol PP juga kami menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, dimitigasi oleh kami. Tadi kita juga sudah sempat lihat dari mulai ruang pengemasannya, dari ipalnya, dari dapurnya, dari sampai ruang cuci piringnya ini udah memenuhi standar higienis, ada penguapannya, ada kebersihannya, jadi dipastikan memang stainlessnya pun tidak berbahaya nanti bagi anak-anaknya. Cuma memang nanti PR-nya di SPPG 3 ini nanti agar segera merambah ke B3-nya ya Pak ya. Antusias dan kebahagiaan pun dirasakan oleh penerima manfaat, seperti murid-murid di Sekolah PAUD Pelangi Gunung Putri Selatan, yang letaknya sangat terpencil dan sangat menantikan kehadiran makanan bergizi gratis, program unggulan Presiden Prabowo. Alhamdulillah lancar ya Bapak untuk distribusi MBG di Gunung Putri. Terima kasih ya. Antusias Bapak karena dinanti ya untuk anak-anak PAUD di Gunung Putri Selatan. Semoga MBG
terutama di Gunung Putri Selatan semakin lancar, semakin distribusinya semakin lancar, semakin enak menunya, digemari oleh anak-anak. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan program MBG terutama di daerah Gunung Putri Selatan yang terpencil ini, yang dinanti oleh anak PAUD dan TK se-Gunung Putri Selatan. Mereka berharap program MBG terus berjalan lancar dan pendistribusiannya semakin tepat sasaran. Juga menu yang disajikan semakin digemari oleh anak-anak. Dari Bogor, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Kediri terus dipercepat untuk membuka akses antara wilayah desa dan tentunya kehadiran jembatan memperlancar distribusi hasil pertanian serta menunjang akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Kediri menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antar desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu titik pembangunan berada di Desa Pohjajar, yang selama ini membutuhkan akses penghubung lebih memadai untuk menunjang aktivitas warga. Selain Desa Pohjajar, pembangunan juga dilaksanakan di sejumlah desa lain untuk memperkuat akses transportasi masyarakat. Pembangunan jembatan merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas desa serta mendukung ketahanan pangan dan perekonomian warga. Keberadaan jembatan diharapkan mempermudah distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat sehari-hari. Pembangunan jembatan juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan hingga pelosok desa. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Jembatan gantung perintis Garuda di Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang resmi digunakan oleh masyarakat. Jembatan yang dibangun TNI atas inisiasi Presiden Prabowo Subianto jadi harapan baru bagi warga pedalaman untuk mempermudah akses transportasi dan aktivitas sehari-hari. Jembatan gantung perintis Garuda di Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang kini resmi berdiri dan juga dapat digunakan oleh masyarakat. Jembatan yang dibangun oleh TNI atas program inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini menjadi solusi bagi warga yang selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan akses transportasi. Sebelumnya warga menyeberang menggunakan perahu kayu atau menempuh jalur darat memutar hingga 1-2 jam perjalanan. Kehadiran jembatan sepanjang 240 meter ini kini memangkas waktu tempuh menjadi hanya 5 menit. Akses yang lebih cepat dan aman memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama untuk kegiatan perekonomian, pendidikan, dan juga pelayanan kesehatan. Masyarakat pun juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang menjadi harapan baru bagi warga pedalaman. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis Indonesia ceritakan penahanan oleh militer Israel. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, aktivis Indonesia Ronggo Wirasana mengungkap detik-detik pencegatan kapal misi kemanusiaan menuju Gaza oleh militer Israel. Dalam insiden yang juga terjadi pada 19 Mei lalu, para aktivis disebut mengalami penahanan dan juga tekanan selama menjalankan misi kemanusiaan. Suasana mencekam diakui aktivis Indonesia Ronggo Wirasana saat kapal Zenero yang ditumpanginya dalam misi kemanusiaan menuju Gaza dihentikan oleh militer Israel pada 19 Mei 2026. Menurut Ronggo, insiden bermula saat sebuah kapal militer berukuran besar mendekati kapal mereka. Tak lama kemudian 2 speedboat datang dan melakukan intersepsi terhadap kapal yang membawa aktivis dari berbagai negara tersebut. Selain ditahan, Ronggo dan para peserta misi kemanusiaan disebut mengalami tindakan kekerasan selama berada di kapal militer. Setelah itu, para aktivis dipindahkan ke pelabuhan Ashdod untuk menjalani proses imigrasi sebelum ditempatkan di ruang penahanan. Menurut Ronggo, kondisi penahanan sangat terbatas. Sebagai bentuk protes, para aktivis memilih melakukan aksi mogok makan selama 2 hari. Penyiksaan, kekerasan terus dilakukan sama
negara Zionis itu hampir terhadap semua peserta GSF sebanyak 400-an orang itu mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan ada yang lebih parah. Karena sebelum kami berangkat berlayar, kami melakukan training. Jadi di sana tuh ada dokumen-dokumen yang nggak buat ditandatangan dan segala macam, itu untuk kita bisa bebas dari sana. Jadi kalau kita harus mengikuti prosedur itu, lalu kita bisa bebas. Mereka tim adalah yang meyakinkan kami bahwa kami bisa pulang besok hari setelah ditahan selama 1 malam. Tujuannya mengirim bantuan, lalu memberikan tekanan terhadap Israel, tekanan dari dunia, karena kan partisipan dari itu biasa dari seluruh dunia, ada 80 negara. Dalam prosesnya, para aktivis juga mendapat pendampingan dari tim hukum organisasi Adalah yang membantu proses pembebasan dan pemulangan mereka. Ronggo menegaskan misi yang diikutinya bukan hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, namun juga untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi warga Gaza. Meski mengaku mengalami tekanan dan penahanan, Ronggo menyatakan akan tetap terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia kembali mengecam tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional karena menahan warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan. Menteri Luar Negeri menyatakan pemerintah berharap insiden serupa tidak kembali terjadi, serta menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang dinilai menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Tim jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyampaikan terima kasih mendalam kepada negara Turki hingga Yordania dalam upaya membantu proses kepulangan warga negara Indonesia yang ditahan otoritas Israel saat menjalankan misi kemanusiaan beberapa waktu yang lalu. Adapun Indonesia mengecam tindakan Israel atas penahanan yang dilakukan kepada relawan misi kemanusiaan ini. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengapresiasi dukungan bantuan pemerintah Turki dan Yordania ketika memindahkan 9 warga negara Indonesia yang tergabung ke dalam relawan Global Sumut Flotilla 2.0 kembali ke tanah air. Sugiono menjelaskan mekanisme bantuan ini teknisnya adalah proses penjemputan para WNI dari kota Ashdod ke negara Turki untuk dilakukan proses pendataan dan pemeriksaan pasca penahanan otoritas Israel. Hal ini disampaikan Sugiono usai menerima kepulangan 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla 2.0 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Minggu sore. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod waktu itu. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dari Banten, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, persiapan intensif terus dilakukan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dalam menghadapi puncak haji. Sejumlah fasilitas sudah terpasang dan disediakan secara optimal guna memberikan kenyamanan bagi ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia. Berikut laporan Ferdi Setiawan langsung dari Arafah, Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Dan saya berada di tengah-tengah tenda yang nantinya akan digunakan oleh para jemaah untuk menginap di Arafah. Yaitu di tenda yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi.
Sejumlah fasilitas juga telah disiapkan di dalam tenda ini. Banyak sekali fasilitas yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah para jemaah haji agar merasa nyaman dan aman pada saat tinggal di tenda Arafah. Seperti kita ketahui bahwasanya suhu di Padang Arafah ini atau suhu di Arafah ini bisa mencapai 47 hingga 50 derajat Celcius. Tentunya ini membutuhkan pelayanan, menunjukkan fasilitas yang lebih baik, fasilitas yang membuat jemaah haji nyaman sehingga dalam melaksanakan ibadah haji, melakukan kegiatan-kegiatan religi di dalam pondok ataupun di dalam tenda ini, mereka dapat nyaman. Kami dari kemarin sampai dini hari alhamdulillah sudah menyiapkan segala sesuatunya, dari mulai kesiapan fasilitas tenda yang ada di Arafah untuk para jamaah haji Indonesia. Yang pertama kita cek dalam kondisi jumlah keseluruhan ya, dari mulai kasur, tenda, terus kemudian bantal, spray juga dan yang lain-lain kita cek dari mulai MCK juga, toilet, terus kemudian kelancaran air sampai penerangan dan fasilitas lainnya seperti pendingin juga sudah kita siapkan secara total sampai dini hari. Kami masih berjibaku juga untuk memfasilitasi semua kelengkapan, ketersediaan segala sesuatunya sebelum jamaah haji Indonesia didorong menuju Arafah. Dijadwalkan pada hari ini sejumlah jemaah haji asal Indonesia akan mulai memasuki tenda Arafah untuk mempersiapkan kegiatan atau tahapan wukuf di Arafah. Diprediksi hari ini ribuan jemaah akan berangsur-angsur didorong dari Mekah menuju Arafah untuk selanjutnya mengikuti tahapan awal dari proses ibadah haji menuju puncaknya pada tanggal 26 Mei hingga 27 Mei mendatang. Dan ketika nanti masyarakat atau jamaah haji sudah berada di tenda ini, mereka diarahkan secara perlahan-lahan mengikuti tahapan-tahapan ibadah haji lainnya hingga tuntas pada tanggal 26 hingga tanggal 27 Mei 2026. Seperti apa sebenarnya fasilitas di dalamnya? Mari kita intip. Dan pemirsa, seperti inilah kondisi di dalam tenda Arafah yang sudah terpasang sejumlah alas untuk tidur bagi para jemaah haji, disertai dengan bantal dan juga ada bungkusan untuk spray alas tidur tersebut dan juga sarung bantal. Selain itu juga disediakan minuman yang berada di masing-masing tenda. Minuman ini berisi air zam-zam dan juga air putih lainnya untuk membantu para jemaah haji jika merasa kepanasan sehingga menjadi haus. Selain lokasi yang sangat nyaman, selain tempat di dalam tenda yang cukup nyaman bagi para jemaah haji, juga ada space jarak untuk perjalanan masing-masing jemaah haji agar tidak terganggu, diberikan space jalan seperti ini. Dan yang membuat ruangan di dalam tenda ini sangat nyaman yaitu adanya AC yang sangat besar. Di sini ada lubang AC yang sangat besar dan seluruh jamaah haji bisa merasakan di dalamnya tidak terasa panas alias lebih adem atau sejuk. Kurang lebih di masing-masing pojok di dalam tenda ada 4 AC, 1, 2, 3 dan 4. Dengan adanya fasilitas
di dalam tenda yang nantinya akan dipakai oleh ribuan jemaah haji Indonesia. Diharapkan para jemaah haji bisa lebih nyaman sehingga dalam menjalankan ibadah haji bisa lebih kondusif dan juga tidak akan mengurangi kekusyukan dari para jemaah untuk berdoa, berzikir selama berada di Arafah ini. Pemirsa, kita semua berharap, kita semua berdoa, masyarakat Indonesia, kami minta doa restunya agar proses puncak ibadah haji di Ar-Musna ini bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Kita berdoa agar seluruh jemaah haji bisa melaksanakan ritual ibadah haji dengan hikmat, dengan khusyuk, sehingga ketika nanti pulang ke tanah air bisa mendapatkan predikat yaitu haji yang mabrur. Dari Arafah, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala Satgas Arafah sekaligus Kepala PPIH Dakar Bandara Abdul Basir melakukan pemeriksaan terakhir beberapa jam sebelum kedatangan jemaah haji perdana di Arafah. Satgas Arafah memastikan semua fasilitas sarana dan juga prasarana telah siap untuk disinggahi para jemaah haji asal Indonesia. Dalam hitungan jam jelang wukuf, panitia penyelenggara ibadah haji terus memastikan kesiapan sarana dan prasarana di tenda-tenda Arafah. Satu persatu fasilitas dicek dan dilakukan pemeriksaan secara detail guna memberikan kenyamanan para jemaah haji. Hari ini kita satu hari menjelang wukuf tanggal 8 Dzulhijjah. Kami akan ngecek fasilitas tenda yang ada di Arafah, mulai dari kelengkapan tenda, kasurnya sudah ada atau belum, dan beberapa fasilitas lainnya, serta fasilitas di luar tenda, misalkan kayak toilet ini kan. Ini toiletnya ini sekarang sudah berbeda dengan tahun lalu, sudah ada area khusus untuk jamaah disabilitas, sehingga sesuai dengan tagline kita, jamaah haji kita, program haji kita, haji yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Ini bisa dicek ini nanti teman-teman. Toiletnya juga sudah dipisah ya, toilet laki-laki dan perempuan. Ini kebetulan toilet laki-laki. Tempat wudhunya lengkap, dan ada yang menggunakan kloset duduk, ada yang menggunakan kloset jongkok juga. Airnya juga lancar. Airnya bisa dicek airnya. Airnya lancar airnya. Sabun juga ada untuk jamaah kalau perlu cuci tangan. Oke. Tuh toiletnya, kebersihannya, dan sekarang masih bersih ya, karena memang jamaahnya belum datang. Ada fasilitas lain, ada taman. Ini nanti juga bisa dipakai oleh jamaah haji untuk sekedar ngobrol-ngobrol dengan jamaah haji yang lain pada malam hari kalau mereka mau keluar dari tenda. Atapnya juga. Dan kalau dilihat tabung-tabung berwarna oranye begini, ini nanti akan diisi air zam-zam. Nanti akan diisi air zam-zam, dan ini nanti free untuk jamaah haji kita. Cuma sekarang memang belum diisi, kami sudah berkoordinasi dengan syarikah untuk segera diisi air zam-zam untuk kepentingan jamaah haji kita. Layanan mobil golf, kita tersedia ada sekitar 25 mobil golf yang disediakan oleh 2 syarikah. Ini nanti digunakan untuk membantu mobilisasi jamaah dan untuk layanan kepada jamaah, termasuk juga nanti akan digunakan untuk menunjang tugas dari para petugas haji kita yang tergabung dalam Satgas Arafah. Insya Allah ini nanti akan dikeluarkan pada saat jamaah-jamaah kita sudah mulai tiba di Arafah.
Lebih dari 1.000 tenda telah terpasang dan dipastikan seluruh jemaah haji harus tertampung di tenda-tenda yang telah disiapkan. Dari Arafah Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, jemaah haji Indonesia mulai didorong ke Arafah hari ini untuk menjalani puncak ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi membagi proses pemberangkatan menjadi 3 gelombang atau trip agar pergerakan jemaah berjalan lancar dan tidak terjadi penumpukan. Inilah rombongan jamaah haji yang pertama kali tiba di Arafah, yakni para jamaah dari embarkasi BDJ 17 dan BDJ 18. Disusul dengan kedatangan jamaah dari embarkasi SOC 75 dan KJT 34. Dan dijadwalkan sepanjang hari ini, seluruh jamaah haji yang masih di kota Mekah secara perlahan dan berangsur-angsur akan didorong ke Arafah. Sebelumnya ribuan jamaah haji Indonesia mulai Senin pagi waktu Arab Saudi didorong dari hotel menuju Arafah untuk menjalani wukuf pada 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pendorongan dimulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi untuk memperlancar mobilitas jamaah. PPIH membagi pemberangkatan menjadi 3 trip. Trip pertama berlangsung pukul 7 pagi hingga 11 siang, trip kedua dimulai pukul 11.30 siang hingga 4 sore. Sedangkan trip ketiga diberangkatkan pukul 4.30 sore hingga 9 malam waktu Arab Saudi. Jemaah diimbau mengikuti jadwal yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kepadatan di lobi hotel maupun titik pemberangkatan bus. Fase puncak haji atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang dikenal dengan Ar-Musna ini menjadi rangkaian terpenting dalam ibadah haji. Setelah menjalani wukuf di Arafah hingga matahari terbenam, jamaah akan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu murur dan non-murur. Jamaah yang mengikuti skema murur akan melintasi Musdalifah tanpa turun dari bus, sedangkan jamaah non-murur akan mabit atau bermalam di Musdalifah sebelum diberangkatkan ke Mina. Selanjutnya dari Musdalifah, jamaah akan menuju Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumrah. Sekitar 20.000 jamaah yang mengikuti program Tanazul akan langsung kembali ke hotel, sementara jamaah lainnya akan bermalam di Mina hingga 13 Zulhijjah. Selama hari tasyrik, jamaah akan melaksanakan lempar jumrah, akabah, serta jumrah ula, wusta, dan akabah sesuai skema nafar awal maupun nafar tsani. Dari Arafah Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, sosok Muhammad Yusuf Hamka atau yang akrab disapa Babah Alun menjadi perhatian pada penyelenggaraan Haji Indonesia tahun ini. Pasalnya untuk pertama kalinya dalam sejarah, tokoh Muslim keturunan Tionghoa dipercaya dalam menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia 2020. Kalau Allah ridho, Allah kasih, kita akan nyium Hajar Aswad. Di tengah padatnya jemaah di Masjidil Haram, Yusuf Hamka lebih akrab disapa Babah Alun. Tampak haru setelah berhasil mencium Hajar Aswad, batu suci yang menjadi incaran jutaan jemaah dari seluruh dunia. Momen tersebut menjadi pengalaman spiritual yang sangat berarti bagi pria yang memiliki nama asli Zhao Aloen atau Alun Joseph tersebut. Kalau Allah ridho, Allah kasih, kita akan nyium Hajar Aswad. Asal bisa megang aja Hajar Aswad. Dulu saya waktu 42 tahun yang lalu, saya sempat mencium Hajar Aswad. Saya bilang, ini kali saya lihat orang jutaan itu penuh sekali, apa mungkin? Dulu kan masih belum ramai, sekarang ramai sekali. Tapi saya begini, ya Allah, nggak ada yang tidak mungkin kalau Engkau berkenan. Saya bilang, Allah, tolong beri aku kekuatan dan kesempatan untuk aku. Itu kita digoncang ke kanan, ke kiri, digoncang sama orang-orang Afrika, Nigeria, semua Pakistan yang gede-gede, lebih gede badannya dari. Saya cuma bilang, ya Allah, ini biar badannya gede, kalau Allah kasih saya tenaga di tangan saya, ini saya tepuk pada terbuka nih. Bener semua, dorong sini, pelan-pelan semua terbuka. Kasih aku kekuatan, bener, begitu ini saya tepuk aja dia. Saya tepuk dia, baca doa di dalam lama amat itu, orang itu Nigeria. Akhirnya tepuk keluar dia, masuk saya, masuk keluar lagi, terus Pak Latif bilang, masuk lagi Pak, masuk lagi 2 kali, terus dia suruh masuk lagi ketika saya bilang, Pak Latif saya udah gak kuat, ini orang berdesak-desak ini. Nah, waktu masuknya saya ngikutin alur, didorong, akhirnya keluar, begitu keluar, saya bilang, baru hilang ngapnya, terus
ihram saya yang atasnya hilang. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah, untung hilang ihram, bukan hilang nyawa. Saya bilang, kita bersyukur. Perjalanan hidup Bapak Alun menjadi kisah inspiratif tentang pencarian spiritual dan pengabdian. Setelah menjadi mualaf pada tahun 1981, Bapak Alun terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sosoknya dikenal dekat dengan masyarakat melalui berbagai aksi berbagi dan pesan toleransi. Hingga akhirnya Bapak Alun diberi kepercayaan menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia 2026. Setelah diberi amanah dan ditunjuk oleh Kementerian Haji dan Umroh, Bapak Alun ikut mendampingi misi pemerintah dalam memastikan pelayanan dan perlindungan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berjalan dengan baik. Keberadaannya pun menjadi tonggak sejarah pertama kali bagi perhajian Indonesia, sebagai satu-satunya keturunan Tionghoa yang dipercaya menjadi Amirul Hajj. Ada Kementerian Haji, Pak Prabowo ingin memperbaiki, Pak Gus Irfan, Pak Daniel ingin memperbaiki. Yuk kita sama-sama, makanya digandengnya pengusaha. Ini namanya rezeki anak soleh. Dan jangan lupa dalam sejarah baru ini. Nah, sejarah sejak dalam kemerdekaan sampai sekarang adalah adanya satu-satunya Amirul Hajj dari orang Tionghoa. Ini memang Pak Prabowo keren, Pak Menteri keren, Pak Daniel juga lebih keren. Karena kalau kita melihat toleransi, saya pikir ini sudah mencakup semua. Jadi kebersamaan lah kita bangun negeri kita, negeri tercinta yang gemari Paulo Jinawi dengan kebersamaan. Karena dengan kita bersatu pasti kita bisa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, Kisah Bapak Alun menjadi gambaran tentang Islam yang merangkul semua golongan, dari seorang mualaf hingga dipercaya menjadi bagian dari Amirul Hajj Indonesia. Perjalanan Bapak Alun menjadi inspirasi tentang pengabdian, toleransi, dan cinta kepada Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferti Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, seorang jemaah haji asal Kediri, Jawa Timur menjadi perhatian di Tanah Suci. Di usianya yang telah mencapai 105 tahun, Marsiah Salim akhirnya tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kisahnya menjadi inspirasi karena perjalanan suci ini diraih dari hasil menabung jualan jenang selama bertahun-tahun. Kisah Mbah Marsiah ini menjadi inspirasi karena perjalanan suci ini diraih dari hasil menabung jualan jenang selama bertahun-tahun. Dengan duduk di kursi roda dan didampingi anaknya, Marsiah Salim tiba di Hotel Kawasan Raudah, Mekah pada Jumat pagi waktu Arab Saudi. Perempuan kelahiran 1 Juli 1921 itu tercatat sebagai jemaah haji tertua Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Meski telah berusia lebih dari 1 abad, kondisi fisik Mbah Marsiah terbilang masih prima. Bahkan Mbah Marsiah masih mampu berjalan pelan secara mandiri saat turun dari bus menuju tempat istirahatnya. Rahasia kebugarannya menurut Marsiah adalah aktif berjalan-jalan setiap hari di rumah. Banjir jalan-jalan tenggiyo. Ya jaluk-jaluk ngoten. Boten kuat jamu. Tasik kiat nggih tindak-tindak. Nggih tasik. Perjalanan menuju Tanah Suci ini menjadi mimpi panjang yang akhirnya terwujud. Mbak Marsiah mengaku biaya haji dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil berjualan jenang atau bubur. Uang hasil dagang itu disimpan dalam kaleng hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji bersama anaknya pada tahun 2021. Nabung napa bebundi? Anu nggih nyelengi kula lak dapur jenang. Kula nabung kedik-kedik ngoten kula cemplungi kaleng kula singgahne. Rumengke enten kirangane niku ditambahi anak kula. Ngoten. Nabungnya pinten, Mbak? Alah nggih. Sekedik kadang nggih 1.000, kadang nggih 2.000 ngoten. Boten kata. Atose dicelengi teng napa? Teng kaleng, kok dhuwit ning teng lemari ngoten. Pengalaman naik pesawat untuk pertama kalinya pun menjadi kenangan tak terlupakan bagi Marsiah.
Selama penerbangan menuju Arab Saudi, ia mengaku tak biasa tidur karena terpesona dengan pengalaman barunya. Ia mengaku lega sudah bisa sampai di Tanah Suci untuk menjalankan rukun Islam kelima yakni berhaji. Ayam nggih. Nggih, mugi-mugi terus sehat, Mbah. Kisah Mbah Marsia menjadi gambaran semangat dan keteguhan hati jemaah lansia Indonesia telah memenuhi panggilan ke Baitullah. Di tengah usia yang tak lagi muda, semangat ibadah dan ikhtiar panjangnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.